Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu. Surut Diro Joyningrat lebur dening pangastuti. Di kesempatan ini saya akan membahas perbedaan antara Kawru Jawa dan Kejawen. Di sini perlu kita paham dan tahu apa yang disebut Kawru Jawa atau kemurnian daripada ajaran Jawa, dan apa itu yang disebut dengan Kejawen. Karena keduanya memiliki kemiripan tapi berbeda, seperti itu. Jadi dalam Kawru kemurnian Jawa itu jelas cara bertuhan dan apa yang disebut putusan, apa yang menjadi kewajiban manusia, itu memiliki aturan-aturan yang mungkin sama, tapi yang membedakan di sini adalah seperti ini. Jadi kalau kemurnian daripada ajaran Jawa itu adalah murni bersumber daripada para luhur tanah-tanah Jawa, dan itu tidak tercampur dengan ajaran-ajaran atau paham-paham lain. Jadi bersifat murni, bersumber dari para luhur tanah Jawa atau orang-orang bijak pada masanya, dan kemudian sampai sekarang menjadi satu aturan yang kemudian terus dijalankan oleh orang-orang Jawa. Dan kemarin di video sebelumnya saya sudah jelaskan apa itu yang dimaksud dengan Jawa dan apa sebenarnya yang disebut Jawa. Dan di video ini saya akan menjelaskan Kejawen dan Kawru Jawa. Jadi Kawru Jawa itu adalah kemurnian ajaran daripada leluhur-leluhur Jawa yang bertujuan untuk membuat kedamaian, kesejahteraan untuk seluruh manusia. Dan bagaimana para leluhur Jawa itu mendapatkan itu semua, itu tentunya tidak mudah. Karena itu juga melalui pencarian-pencarian, melalui pemikiran-pemikiran, melalui penghayatan-penghayatan, dan kemudian menetapkan bahwa ini yang lebih baik. Manusia dengan cara ini akan menjadi manusia yang lebih baik dalam bertuhan, dalam berkemanusiaan, dalam berkeadilan, dan dalam perilaku sehari-hari. Tentunya banyak sekali Kawru Jawa yang tentunya bersifat sebagai aturan yang memang sudah seharusnya dijalankan oleh setiap manusia yang ada di bumi ini. Karena Jawa itu sudah saya jelaskan di video sebelumnya bahwa Jawa itu bukan hanya sekedar tanah Jawa saja, bukan hanya sekedar pulau Jawa saja. Jadi ini adalah untuk semua umat agar manusia itu tidak terkotak-kotak dan memiliki tujuan yang sama, yaitu mencapai kedamaian yang sejati. Jadi kedamaian yang benar-benar memberi dampak damai bagi semua makhluk. Karena dalam ajaran Jawa itu banyak sekali ajaran-ajaran yang tentunya kalau kita kupas itu tidak akan selesai dalam waktu yang lama, akan membutuhkan waktu yang sangat lama sekali. Butuh terus-menerus belajar untuk mengetahui dan paham betul dengan Kawru Jawa itu sendiri.
Karena dalam Kawruh Jawa itu mengajarkan banyak hal, seperti salah satu contoh adalah bagaimana manusia menyembah dengan Tuhannya. Bagaimana manusia itu berinteraksi dengan lingkungan, bagaimana manusia itu berinteraksi dengan alam, bagaimana manusia berinteraksi dengan sesama makhluk hidup. Dan tujuannya adalah untuk kedamaian. Karena tujuan akhir daripada hidup ini adalah kedamaian. Karena jika hidup itu sudah mencapai tingkat kedamaian, maka kita sudah mencapai titik akhir daripada tujuan. Dan di video ini akan menjelaskan perbedaan Jawa dan Kejawen. Dan itulah yang disebut sebagai kemurnian ajaran daripada Jawa, yang isinya adalah berkaitan dengan budi pekerti, berkaitan dengan bagaimana manusia seharusnya hidup di dunia. Karena di zaman era ini manusia sudah sampai kepada titik di mana manusia berkelompok-kelompok, bergolong-golong, sehingga menimbulkan kotak-kotak, dan kotak-kotak itu berbenturan, dan itu membuat kegaduhan di dunia ini. Dan sebetulnya Tuhan itu hanya menciptakan beberapa hal yang berbeda. Satu contoh adalah seperti ini. Dunia ini berisi beberapa makhluk saja. Ketika makhluk itu bernama manusia, maka manusia itu semua sama, memiliki derajat yang sama dan memiliki tujuan yang sama. Tapi dari pola pikir, dari pemikiran, manusia itu menghasilkan sesuatu yang membuat manusia berkotak-kotak, membuat manusia itu berbeda-beda. Karena yang terjadi di dunia ini adalah sebenarnya karena ulah dan buah dari pemikiran manusia. Salah satu contoh seperti ini. Jawa, etnis Jawa. Siapa yang memberi nama etnis Jawa? Tentu saja manusia. Siapa yang memberi nama etnis Sunda, etnis Batak? Itu manusia. Karena Tuhan tidak pernah bertemu manusia dan mengatakan bahwa ini Pulau Jawa, ini Batak, ini Madura, dan lain sebagainya. Tapi itu adalah murni daripada manusia itu sendiri. Dan itu yang membedakan bahwa kenapa leluhur ajaran Jawa itu mengatakan bahwa dunia ini hanya berisi beberapa makhluk saja. Manusia, binatang, tumbuhan. Dan semuanya jelas. Lingkupnya berbeda-beda. Lingkupnya jelas. Maka ketika kita bicara binatang adalah di dunia binatang. Ketika bicara tumbuhan maka adalah kita berkaitan dengan tumbuhan. Tapi ketika kita bicara manusia adalah secara keseluruhan manusia. Dan sekarang dunia sudah mencapai di mana titik manusia itu bergolong-golong, berbeda-beda, sehingga mudah sekali menciptakan konflik dan benturan-benturan. Kita tidak lagi bicara antara ras, antara suku, antara golongan. Mereka satu golongan pun sudah berbenturan. Itu karena manusia menggunakan aturan-aturan yang berasal dari sumber-sumber yang sifatnya lebih cenderung ke nafsu keduniawian. Dan sekarang yang terjadi adalah seperti ini. Dan di ajaran Jawa, leluhur Jawa itu menegaskan bahwa di dunia ini hanya ada 3 kelompok. Manusia, binatang, tumbuhan. Semuanya jelas.
mereka memiliki aturan berbeda. Dunia binatang akan terjadi di dunia binatang dengan hukum binatang-binatang itu sendiri, dengan sistemnya sendiri. Di dunia tumbuhan seperti itu. Dan di dunia manusia, karena manusia ini tentu beda dengan binatang dan tumbuhan. Manusia diberi akal, diberi pikiran, diberi nalar, diberi rasa, diberi nafsu, dan kesemuanya sebagai bekal untuk kita hidup di dunia. Dan itu yang membedakan antara Kawru Jawa dengan paham-paham yang lain. Dan kita sekarang bicara kejawen. Kejawen ini tentu juga bersifat satu ajaran yang bersumber dari paham Jawa dan paham di luar Jawa. Artinya Kawru Jawa dengan paham-paham yang bersifat agama yang lazim disebut agama Samawi. Agama Samawi itu adalah agama yang berasal dari Timur Tengah. Agama yang tumbuh dan berkembang di Timur Tengah itu disebut sebagai agama Samawi, karena agama itu berdasarkan kitab suci dan nabi atau tokoh yang menjadi panutan sebagai tokoh yang dijadikan panutan sebagai tuntunan, yang mengajarkan tuntunan daripada agama itu sendiri. Jadi kejawen salah kaprah di sini adalah begini. Ada orang masih banyak menganggap bahwa kejawen itu Jawa, Jawa itu kejawen, tapi sesungguhnya adalah berbeda. Dan padahal Kawru Jawa dan kejawen itu jelas dua hal yang berbeda. Artinya berbeda di sini adalah kejawen itu bersifat orang-orang Jawa yang masih mau atau menggabungkan nilai-nilai adat, tradisi, budaya dengan agama, dan kemudian menjadi satu aturan atau satu kelompok yang kemudian menjalankan apa yang mereka sebut sebagai aturan, dan kemudian disebut kejawen. Karena pada dasarnya orang Jawa itu terdidik sebagai manusia yang tidak kaku, manusia yang tidak sewenang-wenang, manusia yang tidak menang sendiri. Dan itulah didikan yang sebenarnya dijalankan oleh para leluhur Jawa dan kemudian menjadi satu acuan. Dan kemudian maka timbul istilah jadi seperti ini, kalau itu baik maka ambil saja, dan kalau tidak, itu tidak baik dan akan mengakibatkan hal buruk, jangan lakukan dan tinggalkan. Maka di sini agama yang hadir di Jawa khususnya, entah itu dari mana, itu disebut dengan kejawen, karena agama Samawi yang tercampur dengan Kawru Jawa, entah itu apa nama agamanya, itu disebut dengan kejawen. Jadi ajaran Jawa yang tercampur dengan agama, maka itu disebut dengan kejawen. Jadi itulah makna arti dari perbedaan Kawru Jawa dengan kejawen. Jadi Jawa itu adalah kemurnian daripada ajaran leluhur Jawa, dan kejawen itu adalah Kawru Jawa yang tercampur dengan agama dari luar Jawa. Seperti itu. Jadi itu agamanya apa, tapi sudah tercampur dengan adat tradisi, maka itu disebut dengan kejawen. Jadi Jawa yang sudah tidak lagi murni dan agama yang sudah tidak lagi murni. Karena agama yang sudah tercampur adat tradisi dan adat tradisi yang sudah tercampur agama, maka disebut dengan kejawen. Terima kasih, itu ulasan dari saya, dan di sini saya tidak bermaksud menggurui karena bagaimanapun saya adalah hanya ingin menjelaskan di sini. Terima kasih. Rahayu.